Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgih Dwinayaka, NRP 23246021 dari kelas 1 D4 Teknik Elektroindustri A. Di sini saya akan mempresentasikan perbaikan UAS bahan komponen listrik. Untuk soal yang pertama, 1A, gambarkan struktur dari sebuah komponen DMOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Untuk yang pertama, bagian atas adalah untuk kaki penguras atau drain, dan yang bawah adalah kaki sumber atau source, yang kiri merupakan kaki gate, dan yang kanan adalah kaki substrat, dan bahan semikonduktor tipe N yang ditempelin bahan semikonduktor tipe P di sebelah kanan atas. Ada 3 garis yang menyambung disebut DMOSFET, jika putus-putus disebut EMOSFET. Berikut adalah simbol MOSFET, ada drain, source, dan gate. Untuk soal selanjutnya yaitu 1B. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah DMOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan DMOSFET yaitu dari kaki drain ke source dikasih supply positif, artinya polaritas plusnya tegangan, polaritas positifnya tegangan menempel pada gate, dan berikan resistor sebagai pembatas arus agar arusnya stabil. Untuk negatifnya yaitu ke kaki source. Hal itu adalah suplai utama karena dia penentu harga max dari E-drain dan payout. Baru kemudian terjadi trigger. Pemberian triggernya dari kaki gate dan source. Di MOSFET memiliki 2 ragam yaitu pengosongan dan peningkatan. Di MOSFET memiliki ragam pengosongan VGS-nya bisa diberi 0 yang artinya gate dan source di jumper atau bisa diberi tegangan negatif di mana supply polaritas negatif di kaki gate dan polaritas positif di kaki source. Nilainya bisa min 1, min 2, sampai VGS putus atau cut off. Selanjutnya 1C. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktasinya. Ragam pengosongan bisa diberi 0 VGS. 0 artinya gate dan source itu di jumper, hubung singkat atau bias diberi tegangan negatif. Jika tegangan negatif itu berarti supply polaritas negatifnya ke gate dan positifnya ke source sampai VGS putus atau cut off. Ragam peningkatan sebaliknya. Kemudian nilai VDD sebagai penentu harga max dari E-drain dan V-out karena VGS mempunyai bentuk PWM yang berbentuk kotak dan harga tertingginya ditentukan oleh VDD, sementara nilainya VGS mempengaruhi dia nyala atau tidak. Jika durasi nyalanya panjang, berarti matinya pendek. Itu yang disebut dengan duty cycle. Jika duty cycle-nya besar, berarti durasi menyalanya akan lama. Maka akan menyebabkan harga average atau harga rata-rata dari E-drain maupun V-out itu besar. Jadi, nyala dari VGS pengaruhnya ke average dari E-drain dan V-out, sedangkan VDD pengaruhnya terhadap harga max atau tingginya. Nah, dan untuk gambar karakteristik lengkung transkonduktansinya ada di layar. Ada ragam pengosongan, ragam peningkatan, IDSS, VGS, dan VGS put. Oke, yang selanjutnya nomor 2A. Jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Zener digunakan sebagai regulator tegangan yaitu untuk menjaga tegangan output tetap stabil dari tegangan sumber input yang berubah-ubah. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi regulator tegangan ialah Zener dipasang secara reverse, yaitu arus yang mengalir dari katoda ke anoda Zener. Yang kedua, tegangan Thevenin yang menggerakkan Zener harus lebih besar dari tegangan dadal Zener. Lalu yang 2B, ceritakan bagaimana atau
dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Pembuktian Zender sebagai pengatur tegangan. Zender pada posisi reverse mempunyai tegangan dadal sama dengan 6 volt. Dipasang sumber 20 volt dan RS 1 kilo ohm. Mencari garis beban DC, maka IZ kali VS min VZ per RS menghasilkan min 1 per 1000 VL plus 20 per 1000. M sama dengan 1 per 1000 sama dengan 20 M per delta X. Delta X sama dengan 20 M per 1 per min 1000 sama dengan min 20. Sehingga titik kerja didapat pada Hi1 yang seperti pada gambar. Bila V supply tiba-tiba dinaikkan menjadi 30 volt dengan rangkaian diode tetap, maka diperoleh persamaan garis beban DC atau titik kerja Hi2. Oleh karena itu, dioda Zender dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik di reverse. Untuk yang 2C, sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R-load 250 ohm menggunakan Zender yang dadal pada tegangan min 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt, lalu gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Nah, untuk pembuktian pembagi tegangan, VL sama dengan RL per RS plus RL kali VS. Akan dan ditemukan jumlah VS sama dengan 42 volt. Untuk pembuktian arus, IS sama dengan IL. VS min VL per RS sama dengan VL min VL per RL. VS jadi VS min 6 per 1500 sama dengan 6 per 250. Dan untuk hasil akhir didapatkan VS sebesar 42 volt. Nah, jadi tegangan sumber minimal agar diode Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan adalah 42 volt. Jika sumber tegangan yang diberikan di bawah 42 volt, maka rangkaian tidak dapat menjadi regulator tegangan. Untuk nomor 3, soal terakhir yaitu dari rangkaian berikut carilah besar arus yang mengalir pada diode dengan metode Thevenin untuk seperti gambar rangkaian. Pertama, kita hitung beban paralel dengan rumus RP sama dengan 2K paralel 2K. Dan ditemukan RP sama dengan 1 kilo ohm. Sehingga menjadi rangkaian seperti berikut. Nah, lalu kita bisa mencari arus pada diode dengan pendekatan 1, di mana VD sama dengan 0. Dan persamaannya adalah sebagai berikut. ID sama dengan 20 min VD per 2K plus 1K. ID sama dengan 20 dibagi 3 kilo. ID didapatkan 0,0066 ampere atau 6,6 miliampere. Nah, untuk pendekatan kedua, pada diode terdapat tegangan sebesar VD sama dengan 0,7 volt, sehingga besar arus pada diode sebesar ID sama dengan 20 min VD dibagi 2 kilo tambah 1 kilo. Mendapatkan 20 min 0,7 dibagi 3 kilo, mendapat hasil 0,0064 ampere atau 6,43 miliampere. Nah, untuk pendekatan ketiga, pada diode terdapat tegangan sebesar VD sama dengan 0,7 volt dan R bulk sama dengan 5 ohm. Sehingga rangkaian akan menjadi seperti berikut. Tertera pada gambar dan ID sama dengan 20 min VD dibagi 2K plus 1K tambah 5. Dan ID mendapat 20 min 0,7 di mana hasilnya 19,3 dibagi dengan 3 kilo ditambah 5 yaitu 3005 ohm. Dan didapatkan jumlah ID sama dengan 0,00642 ampere atau 6,42 miliampere. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riko Andrianto dari kelas 1 Depat Teknik Elektroindustri A.
dengan NRP 23246022. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perbaikan UAS, Bahan dan Komponen Listrik yang beranggotakan satu, Singgih Dwi Nayaka, kedua Riko Andrianto atau saya sendiri, ketiga Muhammad Arif Ridwan, keempat Irfan Nur Febrianda, dan kelima Mahari Adi Pratama. Soal pertama, gambarkan struktur dari sebuah komponen demosfet serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Demosfet terdiri dari tiga kaki utama, yaitu kaki pertama yaitu adalah penguras, kaki kedua adalah gate atau gerbang, kaki ketiga adalah sumber atau source, dan ada kaki satu lagi yaitu subtract. Terdapat lapisan silikon dioksida atau SiO2 yang menyerupai struktur kaca yang bersifat isolator, Si02. Elektron dapat mengalir dari kaki penguras melalui bahan tipe N, yaitu di tengah sini. Daerah daerah bahan tipe B berfungsi untuk mengurangi jalur penghantar elektron menjadi lebih sempit atau sedikit lebih luas tergantung pada ragam yang akan digunakan nantinya. Simbol MOSFET terdiri dari tiga kaki utama, yaitu kaki drain atau penguras, kaki source atau penyuplai, dan kaki gate atau gerbang. Ke 1B. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruhnya terhadap nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan MOSFET yaitu dari kaki drain ke source dikasih suplai positif, artinya polaritas P tegangan menempel pada gate, diberikan resistor sebagai pembatas arus agar tegangannya stabil. Untuk negatifnya yaitu di kaki source. Hal itu adalah suplai utama karena dia penentu harga max dari E-drain atau Vout, baru kemudian terjadi trigger. Pemberian triggernya dari kaki gate dan source. MOSFET memiliki dua ragam yaitu pengosongan dan ragam peningkatan. MOSFET memiliki ragam pengosongan yaitu ragam yang VGS-nya bisa diberi 0 yang artinya gate dan source di jumper atau bisa diberi tegangan negatif di mana supply polaritasnya min di kaki gate dan polaritas plus di kaki source. Nantinya bisa min 1, min 2 sampai VGS putus atau cut off. 1C. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian PDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Di sini kita lihat bahwa ada ragam pengosongan dan ragam peningkatan. Ragam pengosongan bisa diberi 0 VGS. 0 artinya gate dan source itu di jumper atau dibusingkat, diberi tegangan negatifnya. Jika tegangan negatif itu berarti supply polaritasnya minnya ke gate dan plusnya ke source sampai VGS-nya putus atau cut off. Ragam peningkatan sebaliknya kemudian nilai VDD sebagai penentu harga MAC dari E-drain dan Vout. Karena VGS mempunyai bentuk PWM yang berbentuk kotak dan harga tertingginya ditentukan oleh VDD, sementara nilainya VGS pengaruhi dia nyala atau tidaknya. Jika durasi nyalanya panjang, berarti matinya pendek. Itu yang disebut dengan duty cycle. Jika duty cycle-nya besar, berarti durasi menyalanya akan lama, maka akan menyebabkan harga average atau harga rata-rata dari E-drain maupun Vout itu besar. Jadi nyala dari VGS pengaruhnya ke average dari E-drain dan Vout, sedangkan VDD pengaruhnya terhadap harga max atau tingginya harus. Soal 2A. Jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Zener digunakan sebagai regulator tegangan yaitu untuk menjaga tegangan output tetap stabil dari tegangan sumber atau input yang berubah-ubah. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi regulator tegangan ialah satu, Zener dipasang secara reverse atau reverse bias, yaitu arus yang mengalir dari katoda ke anoda Zener.
Kedua, tegangan Thevenin yang menggerakkan Zener harus lebih besar dari tegangan dada Zener. 2B. Ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan agar tetap stabil saat sumber mulai mengalami perubahan. Yuda Zener akan bekerja sebagai penjaga tegangan agar tetap stabil pada daerah reverse bias, yaitu daerah yang ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Yuda Zener yang diberi tegangan dari nol arusnya akan bernilai nol hingga tegangannya tersebut mencapai tegangan dadalnya yang nantinya akan memunculkan arus Zener maksimum, yaitu di BZ. Di Di kondisi ini, dioda Zener akan stabil tegangannya seperti tegangan dadanya. Pada kondisi ini, arus Zener terus naik hingga arus Zenernya maksimum. Jadi ini adalah arus Zener maksimum. Pembuktian Zener sebagai pengatur tegangan. Zener pada posisi reverse mempunyai tegangan dada sebesar 6 volt, dipasang sumber 20 volt dan RS 1 kilo ohm. Cara mencari garis beban DC yaitu maka I I Zener atau arus Zener yaitu VS dikurangi PZ dibagi RS. Arus Zener sama dengan 20 dikurangi VL dibagi 1500. Jadi arus Zener sama dengan min 1 dibagi 1500 VL dikali 20 dibagi 1500. Jadi sehingga titik kerja didapat pada I1 atau kuadran 1. Bila V supply tiba-tiba dinaikkan menjadi 30 volt dengan rangkaian dioda tetap, maka diperoleh persamaan garis beban DC titik kerja di kuadran 2. Itu di sini, antara di sini. Oleh karena itu, dioda sendiri dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristiknya di reverse biasnya, yaitu di kuadran 3 di sini. 2C. Sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R-load 250 ohm menggunakan Zener yang dadal pada tegangan min 6 volt. Mula-mulanya tegangan sumber bernilai 50 volt. Lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Cara pembuktian pembagi tegangan yaitu VL sama dengan RL dibagi RS tambah RL dikali VS. VS adalah tegangan sumbernya, yaitu 6 sama dengan 250 dibagi 1500 tambah 250 dikali VS. Sama dengan 6 kali 1750 sama dengan 250 VS. VS atau rangkaian bagi tegangannya adalah 10.500 dibagi 250. VS sama dengan 42 volt. Pembuktian arus yaitu IS sama dengan IL. VS dikurangi VL dibagi RS sama dengan VL dibagi RL. Jadi VS min 6 dibagi 1500 sama dengan 6 dibagi 250. Jadi kita temui bahwa VS-nya 42 volt. Jadi kesimpulannya, tegangan sumber minimal agar dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan adalah 42 volt. Jika sumber tegangan yang diberikan di bawah 42 volt, maka rangkaian listrik tidak dapat menjadi regulator tegangan atau gagal sebagai dioda Zenernya atau fungsi dioda Zenernya itu tidak bisa. 3. Dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Untuk ide ditanyakan yaitu pertama kita hitung beban paralel dengan rumus RP sama dengan 2K 2K paralel 2K. Jadi resistor paralelnya ketemu 1 kilo ohm. Sehingga menjadi rangkaian seperti ini. Karena ini rangkaian Thevenin, jadi kita rangkum menjadi seperti ini. Lalu kita bisa mencari arus pada dioda dengan pendekatan 1, di mana VD sama dengan 0 dan persamaannya adalah sebagai berikut.
ID sama dengan 20 min PD dibagi 2K ditambah 1K. ID di sini yaitu 20 dibagi 3K. Jadi, ID adalah 0,0066 ampere. Jika dibuat miliampere, jadi arusnya adalah 6,6 miliampere. Untuk pendekatan 2, pada dioda terdapat tegangan sebesar PD sama dengan 0,7 volt, sehingga besar arus pada dioda sebesar ID 20 min PD dibagi 2K ditambah resistor 2 sebesar 1K. ID sama dengan 20 min 0,7 dibagi 3K. Karena ini seri, jadi langsung ditambah. ID sama dengan 19,3 dibagi 3000. Jadi, ID sama dengan 0,0064 ampere atau jika dikonversikan ke mili menjadi 6,43 miliampere. Jadi untuk pendekatan 2 ini arusnya pada dioda sebesar 6,43 ampere. Untuk pendekatan 3-nya, dioda terdapat tegangan sebesar 0,7 volt dan air bulk 5 ohm. Sehingga rangkaian akan menjadi seperti berikut. Seperti berikut ini, hingga kita mendapatkan rumus ID atau arusnya sebesar 20 min VD dibagi 2K tambah 1K tambah 5. 5 ini adalah R bulknya. ID sama dengan 20 min 0,7 dibagi 3K. Jadi ID sama dengan 19,3 dibagi 3005. Soalnya ini ditambah 5. Ini kurang 5 sebenarnya. Jadi arus ID atau arus pada dioda pendekatan 3 ini kita temukan sebesar 0,00642 ampere. Jika dikonversikan ke miliampere menjadi 6,42 miliampere. Jadi itu tadi adalah hasil dari kerja kelompok kami yang saya presentasikan. Kelompok kami yang terdiri dari 5 orang dari NRP 21 sampai 25. Terima kasih saya sampaikan apabila ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NRP 2324-6023. Saya ingin presentasi perbaikan OS bahan komponen listrik. 1A. Gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagiannya dan gambarkan simbolnya. Sebelah kirinya adalah gambar dari sebuah MOSFET bahan semikonduktor tipe N yang ditempeli semikonduktor tipe P. Sebelah kanan atas ini ya. Dan yang atas adalah sebagai kaki penguras, sebelah kiri sebagai kaki gate, dan sebelah bawah sumber, dan yang sebelah kanan sebagai substrate. Simbol MOSFET yaitu ada 3 baris yang menyambung disebut MOSFET. Jika putus disebut MOSFET. Nah, yang kaki atas ini adalah drain, yang kaki sebelah kiri adalah gate, dan yang bawah adalah source. 1B. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan MOSFET yaitu dari kaki drain ke source dikasih suplai positif, yang artinya polaritas plusnya tegangan menempel pada gate, dan diberikan resistor sebagai pembatas arus agar arusnya tidak terlalu besar. Untuk negatifnya yaitu kaki source. Hal itu adalah suplai utama karena dia penentu harga max dari E-drain dan Vout. Baru kemudian terjadi trigger. Pemberian trigger dari kaki gate dan source dan MOSFET memiliki 2 ragam penggunaan, yaitu pengosongan dan peningkatan. Ragam pengosongan FG-nya bisa diberi 0, yang artinya gate dan source-nya di jumper atau diberi tegangan negatif, di mana suplai polaritas di kaki gate dan polaritas plusnya di kaki source. Nilainya bisa min 1, min 2, sampai FG-nya terputus atau cut off. 1C. Jelaskan pula pengaruh nilai FGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian FDD dan FGS serta gambarkan karakteristik lengkung konduktansinya. Ragam pengosongan
bisa diberi nilai 0 FGS atau 0 artinya gate dan source itu dijumper hubung singkat atau bias diberi tegangan negatif. Jika tegangan negatif itu diberi suplai polaritas min ke gate dan polaritas plusnya ke source sampai FGS terputus atau cut off. Ragam peningkatan yaitu sebaliknya, yaitu polaritas plus ke gate dan polaritas min menuju source. Kemudian nilai FDD sebagai penentu harga dari E-drain dan V-out karena VGS mempunyai bentuk BWM yang bentuknya kotak dan harga tertingginya ditentukan oleh FDD. Sementara nilai FGS mengaruhi dia menyala atau tidak. Jika durasinya nyala panjang berarti matinya pendek. Itu yang disebut dengan duty cycle. Jika duty cycle besar berarti durasi menyalanya akan lama, maka akan menyebabkan harga average dari E-drain maupun V-out itu besar. Jadi nyala dari FGS pengaruh ke average dari E-drain dan V-out, sedangkan VDD pengaruhnya terhadap harga max atau tingginya. 2A. Jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi sebuah rangkaian zener bisa berfungsi. Itu zener digunakan sebagai regulator tegangan, yaitu menjaga tegangan tetap stabil dari tegangan sumber input yang diubah-ubah. Syarat yang harus dipenuhi menjadi IC regulator adalah zener dipasang secara reverse, yaitu arus yang mengalir dari katoda ke anoda zener. Tegangan Thevenin yang menggerakkan zener harus lebih besar dari tegangan dadal zener. 2B. Ceritakan bagaimana dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan, yaitu sebelah kanan adalah daerah bias maju atau forward, yang sebelah kiri ini adalah reverse, yang maka akan menjadi IC regulator jika melebihi tegangan dadalnya, maka akan berfungsi sebagai dioda zener. Pembuktian zener sebagai pengatur tegangan. Zener pada posisi reverse mempunyai tegangan 6 volt dari pasang sumber 20 volt dan RS 1 kilo ohm. Untuk mencari garis beban DC, maka IZ VS min VZ per RS. IZ sama dengan 20 min VL per 1000. IZ min 1 per 1000 VL plus 20 per 1000. Maka M didapat 1 per 1000 sama dengan M20M per delta X. Delta X sama dengan 20M per 1 per min 1000 sama dengan min 20. Sehingga titik kerja didapat pada Q1, yaitu min 20. Bila suplai tiba-tiba dinaikkan menjadi 30 volt dengan rangkaian dioda tetap, maka diperoleh persamaan garis beban DC atau titik kerja Q2 menjadi min 30. Oleh karena itu, dioda zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik di reverse. 2C. Sebuah rangkaian regulator tegangan dengan nilai RS bernilai 1500 ohm dan R lewat 250 ohm menggunakan zener dadal pada tegangan min 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt, lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum hingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Pembuktian pembagian tegangan. VL sama dengan RL per RS plus RL kali VS. Maka dimasukkan semua sini nilai-nilainya, maka dapat VL 6 dan RL 250 dan RS 1500 RL 250 kali VS. Ini dapat VS sama dengan 10.500 per 250 dapat VS 42 volt. Pembuktian arus IS sama dengan IL. VS min VL per RS sama dengan VL per RL. VS min 6 per 1500 sama dengan 6 per 250. Maka 250 VS min 6 kali 1500, 250 VS min 1500 min 9000. 250 VS min sama dengan 9000 min 1500. VS sama dengan 10.500 per 250. VS sama dengan 42 volt. Jadi tegangan sumber minimal agar dioda zener bekerja sebagai regulator tegangan adalah 42 volt. Jika sumber tegangan diberikan di bawah 42
maka rangkaian tidak dapat menjadi regulator tegangan karena di sini PS ter, ter apa terdapat 42 volt. 3. Dari rangkaian berikut carilah besar arus mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Untuk ditanya ID, pertama kita hitung beban paralel dengan rumus ini paralel 2K ohm sama dengan RP sama dengan 1 kilo ohm, sehingga menjadi rangkaian seperti berikut ini. Lalu kita mencari arus dengan pendekatan 1, di mana VD sama dengan 0, persamaan adalah ID 20 min VD per 2K plus 1K. ID 20 per 3K, ID dapat 0,0066A. Jika jedakan miliampere dapat diperoleh 6,6 miliampere. Untuk pendekatan 2, pada diode terdapat tegangan sebesar VD 0,7 volt sehingga besar arus pada diode sebesar ID 20 min VD per 2K plus 1K. ID 20 min 0,7 per 3K. ID sama dengan 19,3 per 3K. ID diperoleh 0,0064A. Jika dirubah dengan ke miliampere maka dapat 6,43 miliampere. Untuk pendekatan 3, pada dioda terdapat tegangan sebesar VD 0,67 dan R-Brook 5 ohm sehingga rangkaian akan menjadi seperti berikut. ID sama dengan 20 min VD per 2K plus 1K plus 5, maka diperoleh ID 19 min 3 per 3005, maka ID didapat 0,00642A ampere. Jika dirubah ke miliampere maka didapat ID 6,42 miliampere. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfanur Febrianda dari kelas 1 D4 Teknik Elektroindustri A, NRP 2324600024. Di sini saya akan menjelaskan perbaikan UAS dari bahan dan komponen listrik. Soal yang pertama yaitu ada gambarkan struktur dari sebuah komponen di MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Di sini ada bahan semikonduktor tipe N yang ditempelin bahan semikonduktor tipe B di sebelah kanan atas. Di atas yaitu ada kaki penguras, di bawah ada kaki sumber atau source, di kanan ada kaki substrat, di kiri ada kaki gate. Selanjutnya ada simbol MOSFET. Di atas ada kaki drain, di bawah ada kaki source, di kiri ada kaki gate. Dan ada 3 garis yang menyambung. Itulah disebut di MOSFET. Jika garis terputus disebut MOSFET. Baris putus-putus. Untuk yang kedua, ada soal 1B. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Untuk cara menyalakan MOSFET yaitu dari kaki drain ke source dikasih supply positif. Supply positif artinya polaritas plusnya tegangan menempel pada gate dan diberikan R sebagai pembatas arus agar arusnya tidak terlalu besar. Untuk negatifnya, yaitu ke kaki source, hal itu adalah supply utama karena dia penentu harga max dari E-drain dan V-out. Baru kemudian terjadi trigger. Pemberian triggernya dari kaki gate dan kaki source. MOSFET memiliki ragam pengosongan. Ragam pengosongan VGS-nya bisa diberi 0, yang artinya gate dan source di jumper atau bisa diberi tegangan negatif di mana supply polaritas min di kaki gate dan polaritas plus di kaki source. Nilainya bisa min 1, min 2 sampai VGS putus atau cut off.
Selanjutnya ada soal 1C. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung trakonduktansinya. Ragam pengosongan bisa diberi 0 VGS. 0 artinya gate dan source itu di jumper hubung singkat, atau bisa diberi tegangan negatif. Jika tegangan negatif itu berarti supply polaritas minus ke gate dan polaritas plus ke kaki source, sampai VGS-nya putus atau disebut cut off di posisi ragam pengosongan sebelah kiri. Untuk ragam peningkatan di posisi kanan, yaitu sebaliknya. Kemudian nilai VDD sebagai penentu harga max dari E-drain dan Vout, karena VGS mempunyai bentuk PWM yang berbentuk kotak dan harga tertingginya ditentukan oleh VDD, sementara nilai VGS mempengaruhi dia nyala atau tidak. Jika durasi nyalanya panjang, berarti nilai matinya pendek. Itu yang disebut dengan duty cycle. Jika duty cycle-nya besar, berarti durasi menyalanya akan lama, maka akan menyebabkan harga average atau harga rata-rata dari E-drain maupun Vout itu besar. Jadi nyala dari VGS mengaruhnya ke average dari E-drain dan Vout. Dengan VDD pengaruhnya terhadap harga max atau tingginya. Selanjutnya ada soal 2A. Jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Zener digunakan sebagai regulator tegangan, yaitu untuk menjaga tegangan output tetap stabil dari tegangan sumber input yang berubah-ubah. Jika tidak memakai Zener, outputnya akan tidak stabil dan bisa mengganggu beban. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi regulator tegangan ialah Zener dipasang secara reverse, yaitu arus mengalir dari katoda ke anoda Zener, atau dari polaritas minus ke polaritas plus. Tegangan Thevenin yang menggerakkan Zener harus lebih besar dari tegangan dadal Zener. Selanjutnya ada 2B. Ceritakan bagaimana atau dari kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Di daerah reverse bias atau daerah bias mundur sebelah kiri, pada pendekatan 1 terpantau yaitu lurus. Untuk pendekatan 2 agak miring, tetapi miring sedikit di daerah breakdown. Dioda Zener akan bekerja sebagai penjaga tegangan stabil pada daerah reverse bias. Dioda Zener yang diberi tegangan dari 0, arusnya akan bernilai 0 hingga tegangan tersebut mencapai tegangan dadanya yang nantinya akan memunculkan arus Zener minimum. Di sini, IZ minimum. Di kondisi ini, dioda Zener akan stabil seperti tegangan dadanya. Pada kondisi ini, arus Zener akan naik hingga menjadi arus Imax. Selanjutnya, ada soal pembuktian Zener sebagai pengatur tegangan. Zener pada posisi reverse mempunyai tegangan dadal 6 volt, dipasang sumber 20 volt dan RS 1 kilo ohm. Di sini kita akan mencari garis beban DC. Untuk mencari garis beban DC, kita bisa menggunakan persamaan untuk menghitungnya, yaitu IZ VS min VZ per RS. IZ sama dengan 20 min VL per 1000. IZ sama dengan min 1 per 1000 VL plus 20 per 1000. Jadi untuk garis Y-nya yaitu 20 per 1000, hasilnya yaitu min 20. Untuk M 1 per 1000 sama dengan 20 M per delta X. Delta X 20 M per 1 per minus 1000. Hasilnya minus 20 di sini, delta X. Sehingga titik kerja didapat pada Q1, yaitu garis ini. Garis ini adalah namanya garis beban DC. Bila V supply tiba-tiba dinaikkan menjadi 30 volt, dengan rangkaian diode tetap, maka diperoleh persamaan garis beban DC titik kerja Q2. Untuk rumusnya,
kalian hanya mengganti 20 volt dengan 30 volt. Dengan 30 jadi 30 per 1000 untuk garis delta Y di bawah. Dan untuk delta X-nya 30 M per 1 per minus 1000 sama dengan minus 30 di garis X-nya. Oleh karena itu, dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristik di reverse. Di sini adalah bagian reverse bias. Selanjutnya ada soal 2C. Sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R-load 250 ohm menggunakan Zener yang dadal pada tegangan minus 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt, lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Di sini kita mencari tegangan kritis pada rangkaian ini. Bisa menggunakan dua cara, yaitu pembuktian tegangan dan pembuktian arus. Untuk pembuktian pembagi tegangan, kita menggunakan rumus VL sama dengan RL per RS plus RL dikali VS. Untuk VL sendiri, kita masukkan 6 volt sama dengan RL 250 ohm per 1500 ditambah 250 kali VS. 6 kali 1750 sama dengan 20 kali VS. VS sama dengan 10.500 per 2250. VS sama dengan 42 volt. Untuk selanjutnya kita melakukan pembuktian arus. IS sama dengan IL. VS minus VL per RS sama dengan VL per RL. VS min 6 per 1500 sama dengan 6 per 250. 250 VS min 6 sama dengan 6 kali 1500. 250 VS min 1500 sama dengan 9000. 250 VS sama dengan 9000 minus 1500. VS sama dengan 10.500 per 250. VS sama dengan 42 volt. Jadi, meskipun dengan pembuktian pembagi tegangan ataupun pembuktian arus, VS sama-sama nilainya tidak beda. Nilainya sama, 42 volt. Jadi, tegangan sumber minimal agar dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan adalah 42 volt. Jika sumber tegangan yang diberikan di bawah 42 volt, maka rangkaian tidak dapat menjadi regulator tegangan. Hanya di sini menggunakan 50 volt agar rangkaian bisa menjadi regulator tegangan. Untuk selanjutnya ada soal nomor 3. Dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada diode dengan mode Thevenin. Awal mula gambar seperti ini. Yang ditanyakan adalah arus dioda. Pertama, kita harus menghitung beban paralel yang di sini dan di sini. Dengan rumus 2K di paralel 2K. Dan ditemukan hasil resistor 1K. Untuk pendekatan 1, kita bisa menghitung, kita bisa menghitung dari rangkaian seperti ini, tadi disubstitusi menjadi rangkaian seperti ini. Di pendekatan 1, di mana VD sama dengan 0, dan persamaannya sebagai berikut. ID sama dengan 20 min VD per 2K plus 1K. ID 20 per K, karena VD 0, maka 20 minus 0. 20 per 3K. ID sama dengan 0,0066 ampere. Untuk agar mudah membaca, kita jadikan miliampere menjadi ID sama dengan 6,6 miliampere. Untuk selanjutnya ada pendekatan 2. Pada dioda terdapat tegangan sebesar VD 0,7 volt sehingga besar arus pada dioda sebesar ID 20 min VD per 2K plus 1K. Untuk di sini ID dikurang 0,7 karena diketahui VD 0,7 volt. Jadi 19,3 per 3K. ID sama dengan 0,0064 ampere.
Untuk pembacaan lebih mudah, kita jadikan miliampere, yaitu ID sama dengan 6,43 miliampere. Untuk pendekatan selanjutnya ada pendekatan 3, yaitu terdapat VD 0,7 volt dan ditambah resistor seri sebesar 5 ohm atau bisa disebut R-bun. Sehingga rangkaian akan menjadi seperti berikut. 20 minus VD per 2K plus 1K plus 5. 20 minus 0,7 per 3K. Maaf, di sini kurang tambah 3. Nah, 3005. Dan ID sama dengan 19,3 per 3005. Untuk arusnya pada dioda sama dengan 0,00642 ampere. Untuk memudahkan pembacaan yaitu 6,42 miliampere dijadikan miliampere. Untuk presentasi yang saya berikan cukup sekian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahar Ardi Pratama dari Elin A 24 NRP 2324 6025. Di sini saya akan mempresentasikan soal UAS yang kemarin. Berikut adalah soalnya. Yang pertama, gambarkan struktur dari sebuah komponen demosfet serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. Berikut adalah gambar dari demosfet. Ada bagian kaki penguras di bagian atas, kemudian ada kaki gate di sebelah kiri. Di bawah ada kaki source atau kaki sumber. Kemudian di sebelah kanan ada substrat. Nah, struktur dari demosfet itu sendiri adalah bahan semikonduktor tipe N yang ditempel bahan semikonduktor tipe P di sebelah kanan. Nah, berikut adalah simbol dari MOSFET. Ada gate, kemudian ada sumber, dan ada drain. Soal selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah demosfet dan jelaskan pengaruh VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan demosfet yaitu kaki drain ke source dikasih supply positif, yang mana artinya polaritas plusnya tegangan itu menempel pada gate, kemudian di seri dengan resistor agar arus yang mengalir pada gate itu tidak terlalu besar. Kemudian untuk negatifnya itu ke kaki source. Nah, hal ini suplai utama karena dia menentu harga max dari arus drainnya, E-drainnya, dan vote. Baru kemudian bisa terjadi trigger. Pemberian triggernya dari kaki gate dan source. Nah, di MOSFET sendiri memiliki dua ragam penggunaan, yakni ragam pengosongan dan ragam peningkatan. Di ragam pengosongan, VGS-nya yang artinya gate-nya dan source itu di jumper atau bisa diberi tegangan negatif, di mana supply polaritas min di kaki gate dan polaritas plus di kaki source. Jadi dibalik sehingga nilainya bisa min 1, min 2 sampai VGS-nya putus atau cut off.
Kemudian untuk ragam peningkatan itu seperti tadi. Jadi untuk gate-nya dipasang polaritas positif, yang sumbernya dipasang polaritas negatif. Dan soal selanjutnya, jelaskan pula pengaruh VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Di ragam pengosongan bisa diberi 0 VGS. 0 itu artinya gate dan source di jumper atau dihubungi singkat, atau bias diberi tegangan negatif. Jika tegangan negatif itu berarti supply polaritas minnya ke gate dan plusnya ke source sampai VGS putus atau cut off ya. Di ragam peningkatan kan sebaliknya. Kemudian nilai VDD sebagai penentu harga max dari E-drain dan VOD, karena VGS mempunyai bentuk PWM yang berbentuk kotak dan harga tertingginya ditentukan oleh VDD, sementara nilainya VGS mempengaruhi nyala atau tidaknya. Jika durasi nyalanya panjang, berarti matinya akan pendek. Itu yang disebut dengan duty cycle. Jika duty cycle-nya besar, berarti durasi menyalanya akan lebih lama. Maka akan menyebabkan harga average atau harga rata-rata dari E-drain maupun VOD itu besar. Jadi nyala dari VGS pengaruhnya ke average dari E-drain dan VOD. Sedangkan VDD pengaruhnya terhadap harga max atau tingginya. Berikut ini gambar karakteristik lengkung transkonduktansinya. Dan soal yang kedua, jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah rangkaian Zener bisa berfungsi sebagai regulator tegangan. Nah, Zener bisa digunakan sebagai regulator tegangan, yaitu untuk menjaga tegangan output agar tetap stabil dari tegangan sumber input yang berubah-ubah. Eh, Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi regulator tegangan itu ada dua, yakni Zener harus dipasang secara reverse bias, yaitu arus yang mengalir dari katoda ke anoda. Yang kedua, tegangan Thevenin yang menggerakkan Zener harus lebih besar dari tegangan datal Zener. Jika eh, salah satu syarat ini nggak terpenuhi, maka Zener nggak akan bekerja sebagai regulator tegangan. Kemudian soal selanjutnya, ceritakan bagaimana atau tarik kurva karakteristik sisi mana yang bisa digunakan sebagai penjaga tegangan stabil saat sumber mengalami perubahan. Berikut adalah gambar kurva karakteristik dari eh, dari Zener yang digunakan untuk menstabil tegangan. Yakni daerah bias mundur itu jika arusnya berubah, itu tegangannya akan tetap stabil hingga mencapai tegangan breakdown-nya. Nah, ini pembuktian Zener sebagai pengatur tegangan. Zener pada posisi reverse mempunyai tegangan dadal sebesar 6 volt, dipasang sumber 20 volt dan resistor RS sebesar 1000 ohm. Mencari garis beban DC, maka rumusnya adalah IZ VS min VZ per RS. IZ sama dengan 20 min VL per 1000, kemudian min 1 per 1000 VL plus 20 per 1000. Nah, hasilnya adalah min 20. Intinya adalah bila supply tiba-tiba dinaikkan menjadi 30 volt dengan rangkaian
dioda yang tetap, maka diperoleh persamaan garis beban DC sebagai berikut di titik kerja Q2. Nah, oleh karena itu dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan dengan memanfaatkan karakteristiknya di bagian reverse biasnya. Kemudian 2C, sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R load 250 ohm menggunakan Zener yang dadal pada tegangan min 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt, lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Berikutnya, sebuah rangkaian regulator tegangan dengan RS bernilai 1500 ohm dan R load sebesar 250 ohm menggunakan Zener yang dadal pada tegangannya itu min 6 volt. Mula-mula tegangan sumber bernilai 50 volt lalu terjadi gangguan sehingga sumber tegangan turun. Hitung berapa nilai tegangan sumber minimum sehingga rangkaian ini tetap bisa bekerja sebagai regulator tegangan. Nah, ini rumus atau persamaan untuk pembuktian sebagai regulator sebagai pembagi tegangan. Yakni rumusnya VL sama dengan RL per RS plus RL dikali VS. Hasilnya adalah VS sebesar 42 volt. Kemudian di pembuktian arus persamaannya adalah IS sama dengan IL sehingga diperoleh VS besar 42 volt. Jadi intinya tegangan sumber minimal agar dioda Zener dapat bekerja sebagai regulator tegangan itu adalah sebesar 42 volt. Jika sumber tegangan yang diberikan di bawah 42 volt, maka rangkaian itu tidak dapat bekerja sebagai regulator tegangan. Kemudian soal selanjutnya, dari rangkaian berikut carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Berikut adalah soal dan rangkaiannya. Nah, rangkaiannya akan menjadi seperti ini ya. Lalu kita bisa mencari arus. Jadi diketahui RP-nya sama dengan 2K diparalel dengan 2K. Sehingga RP-nya sama dengan 1K. Kemudian rangkaiannya akan menjadi sebagai berikut. Nah, yang pertama kita bisa mencari arus pada dioda dengan pendekatan 1, di mana VD sama dengan 0. Dan persamaannya adalah sebagai berikut, sehingga diperoleh I drain sebesar 6,6 miliampere. Untuk pendekatan 2, pada diode terdapat tegangan sebesar 0,7 volt, sehingga arus pada diode sebesar sebagai berikut. Dengan persamaan berikut maka diperoleh hasil ID sama dengan 6,43 volt. Kemudian yang terakhir untuk pendekatan 3, pada diode terdapat tegangan sebesar 0,7 volt dan R loop sebesar 5 ohm. Sehingga rangkaiannya akan menjadi sebagai berikut. Kemudian kita akan hitung dengan persamaan sebagai berikut dan diperoleh arus ID sebesar 6,42 miliampere. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.